Jadi akhirnya saya jalani kehidupan penjara itu dengan sukacita gitu ya. Yes gitu ya. Karena memang nggak terbukti, nggak salah. Jadi kalau ada pertanyaan, Gus Nur apa nggak kapok? Ya nggak ada kapok. Berpikir pun nggak ada kapok. Karena memang mana? Kecuali saya salah. Karena manusia punya fitrah, punya hati nurani. Kalau saya salah, otomatis saya kapok. Otomatis itu. Tapi alhamdulillah pesantren tetap jalan. Seperti Ustaz Irwan bilang tadi, pesantren jalan, saudaraku ya. Alhamdulillah heran, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tetap gratis sampai detik ini. Ya, makan, minum, biaya ngaji, ustadz bisyaro semua gratis. Walaupun saya di penjara. Artinya Allah hanya mengurung badan saya, tapi Allah tidak membatasi doa saya. Gus, pertama Gus, ini diserahkan Gus. Oh, okay. Hadiah sementara, nanti insya Allah mudah-mudahan rezeki mengalir ya. Kiai, barakallah ya. Wa iyyakum. Nggih, barakallah. Bermanfaat. Amal soleh yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenang-kenangan. Nggih. Barakallah. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan takdir, izin dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ya Gus Nur ya sahabat kita ya pejuang Islam, pengemban dakwah dan juga ulama kita telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rutan Mabes Polri. Oleh karena itu yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah ya kepada para ulama, kepada para habaib, kepada jamaah Gus Nur ngaji bareng, dan juga kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Ya, baik doanya, subhanallah ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah ya. Baik juga dukungan material dan imaterial, subhanallah, mengalir terus setiap hari selama 10 bulan tidak pernah kekurangan. Amin. Ya. Dan tidak lupa subhanallah ya, kami tidak bisa membalas semua kebaikan itu kecuali kami mendoakan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan taufik, diberikan karomahnya kepada mereka semuanya itu. Dan tentu juga kami doakan Allahumma rzuqna halalan thayyiban mubarakan taliban ghairu matlubin ghaliban ghairu makhlubin. Ya Allah, berilah kami semuanya ya, Gus Nur dan keluarganya, para ulama, para habaib, ya jamaah ya Gus Nur ngaji bareng dan juga kaum muslimin ya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang baik. Rezeki yang senantiasa mencari kita semuanya, bukan rezeki yang sulit kita cari, subhanallah. Diberikan rezeki yang banyak maupun sedikit, ya senantiasa lebih untuk memenuhi kebutuhan. Jangan sampai kurang untuk memenuhi kebutuhan. Amin. Yang terakhir alhamdulillah kita bisa melihat ya beliau sehat, subhanallah ya, wajahnya masih cerah, bercahaya, penuh karomah ya. Informasi beliau, cerita beliau luar biasa. Ya, banyak kebaikan yang ada di penjara. Beliau memiliki teman-teman yang baru. Ya, bersama para ulama, para habaib meramaikan di rutan Bareskrim. Ya, baik itu hari raya, baik itu puasa, baik itu istighosah, baik itu khataman Al-Quran, terus ya bisa dilakukan. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, yang kedua juga ternyata beliau tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tapi tidak bisa lagi podcast ya, gitu ya. Subhanallah ya, beliau telah menulis satu buku, subhanallah ya. Tapi tidak hanya buku ini Bang Ahmad. Ya, ada 5 lagu. 10, subhanallah ya, luar biasa ya. Walaupun di penjara ternyata banyak karunia dan kenikmatan dari Allah SWT. Tapi yang saya juga selalu ya merinding dan menangis, subhanallah ya, masih berjalan santri-santri yang ada di Palu. Ya, Allah memberikan rezeki yang lain.
padahal beliau sudah tidak bisa ya bekerja lagi. Subhanallah ya, masih ditutupi oleh Allah SWT tadi rezeki yang mencari pesantren. Subhanallah ya. Demikian juga insya Allah beliau setelah keluar ini tetap istiqomah ya, tetap lurus, tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali pada hari ini kita awali setelah dari Mabes Polri langsung ya ziarah ke Kiai Mikdad dan juga para santri dari Nida Al-Har. Subhanallah, ini adalah karunia dan kenikmatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, tidak lupa kami juga tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal ya dari kuasa hukum, ada juga Bang Ahmad Khozinuddin, Bang Riki Fatamajaya, dan juga seluruh tim advokasi Gus Nur. Ya, sekali lagi kami ucapkan hanya jazakumullah khairan katsiroh. Dan juga para santri dan juga Kiai Mikdad dan juga pengurus dari pesantren Nida Al-Har. Dari kami sebagai wakil keluarga, saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir Allah semuanya baik. Bahwa Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemuliaan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, baik di akhirat dan juga di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini ulama kita Gus Nur atas izin Allah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah akan terjadi kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu saya selaku kuasa hukum Gus Nur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segala pihak, setiap orang yang ikut terlibat mendoakan Gus Nur, memberi dukungan. Wabil khusus kepada tokoh-tokoh dan ulama, ada Ustadz Irwan, ada juga Kiai Mikdad, dan berbagai tokoh kalangan yang terus memberikan dukungan pada saat kami advokasi. Bahkan Ustadz Irwan ini luar biasa, beliau selalu mendampingi kami, memberikan advokasi untuk Gus Nur, untuk kebebasan beliau, dari sejak di proses pengadilan, pada saat mengajukan banding oleh jaksa, dan saat melayani jaksa kasasi. Kasasi hari ini belum turun, tetapi karena masa tahanan 10 bulan sudah dijalani Gus Nur, maka demi hukum Gus Nur hari ini bebas. Dan mohon doanya agar kasasi yang diajukan oleh jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung. Amin. Sehingga demi hukum status Gus Nur bebas ini berkekuatan hukum tetap dan tidak perlu lagi masuk ke rutan atau di tahanan Bareskrim atau lapas lagi. Demikian. Dan yang paling penting adalah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim lawyer yang terlibat. Di sini ada rekan saya Riki Fatamajaya, juga ada Bang Egy Sujana Mastal yang tadi sudah saya informasikan tentang kabar gembira ini, juga ada Bang Damai Hari Lubis, ada juga Bang Aziz Januar, ada juga Bang Ahmad Mihdan sarjana hukum, juga Bang Novel Mukmin, dan semua lawyer-lawyer termasuk yang di Surabaya. Terima kasih kepada Bang Andre, ada juga Bang Cak Budi, juga Cak Rahmat, dan semua teman-teman lawyer yang terlibat advokasi Gus Nur pada saat Gus Nur menghadapi perkara di Surabaya dan juga yang di Jakarta. Juga seluruh lawyer yang di Palu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada pokoknya kami dari tim advokasi Gus Nur berterima kasih atas segala ikhtiar, dukungan, doa dari segenap masyarakat. Dan insya Allah Gus Nur akan kembali berdakwah di tengah-tengah kita. Amin. Takbir. Panjang umur perjuangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ahmad Khozinuddin. Terima kasih kepada seluruh warga negara, termasuk dan khusus jamaah ngaji Gus Nur, dan juga kita semua. Kita sangat senang, kita sangat bangga, dan yang kami ingin pokok poinnya adalah Gus Nur ini adalah seorang ulama, seorang mubaligh, bukan pelaku kriminal, bukan pelaku pembuat onar, bukan pemecah belah. Justru kehadiran beliau ini adalah untuk menyatukan, untuk mempererat. Buktinya apa? Buktinya banyak prestasi-prestasi yang dilakukan oleh beliau, termasuk membangun pesantren, banyak santrinya, membuat buku. Itu tujuannya apa? Tujuan untuk mempersatukan dan mempererat persatuan umat, bukan seperti yang dituduhkan. Kalaupun di penjara, apapun sekarang kita sudah kasat mata.
Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tetapi pokoknya di sini adalah dakwah mesti jalan, dakwah mesti mengalir terus, karena itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita lakukan. Dari kami yakin dan percaya 100% sebetulnya Gus Nur mesti tidak dihukum. Walaupun hari ini kita melihat dihukum, tapi biarlah itu menjadi amalan-amalan yang termasuk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi motivasi kepada kita, bahwasanya apapun yang kita lakukan hari ini, ketika dia pijakannya adalah akidah Islamiyah, kita mesti konsekuen, kita harus idealis dalam memijak, dalam memegang suatu aturan itu. Terima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi pertolongan ini, tetapi kita menunjukkan sikap kita berada di pihak yang mana. Terima kasih atas dukungan moral, material, doa dan segala macamnya kepada habaib, para kiai, para mubaligh, kepada santri, kepada masyarakat luas. Insya Allah ini menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi tadi saya keluar dari Bareskrim, langsung menuju ke sini di Pondok Nida Al-Har, di pondoknya Kiai Mihdad. Masya Allah ya, ternyata pada Madura nah. Masya Allah ya, beliau dari Madura ya, Sampang, saya Melike. Jadi gini saudaraku, 2 poin aja lah, 2 atau 3. Poin pertama, saya ini kan sudah dilaporkan 3 tempat ini, Polda Surabaya, Jawa Timur, Polda Palu, Sulawesi Tengah, terakhir Bareskrim ini. Pelapornya sama, pasalnya sama, kasusnya sama. Intinya memecah belah umat, menebarkan kebencian atas dasar suku, ras gitu ya Mas Ahmad ya, antar golongan ya. Pokoknya gara-gara saya ini suku sama suku berantem, ras sama ras berantem, agama sama agama berantem. Tapi luar biasanya saudaraku, wallahi demi Allah, sampai detik ini saya belum lihat buktinya. Ada nggak Cina sama Jawa berantem gara-gara konten saya? Nggak ada. Ya, ada nggak putih sama hitam, mancung sama pesek berantem gara-gara saya? Nggak ada. Hindu, Kristen, Buddha nggak ada yang berantem gara-gara saya. Tidak terbukti sampai detik ini. Bahkan waktu sidang kemarin saya terang-terangan di depan hakim, di depan jaksa, saya ngomong, Pak Hakim, Pak Jaksa, buktikan. Katanya gara-gara saya ada ras yang ribut, ada suku yang ribut, ada agama yang berantem. Mana? Ternyata nggak terbukti sampai detik ini. Jadi akhirnya saya jalani kehidupan penjara itu dengan sukacita gitu ya. Yes gitu ya. Karena memang nggak terbukti, nggak salah. Jadi kalau ada pertanyaan, Gus Nur apa nggak kapok? Ya nggak ada kapok. Berpikir pun nggak ada kapok. Karena memang mana? Kecuali saya salah. Karena manusia punya fitrah, punya hati nurani. Kalau saya salah, otomatis saya kapok. Otomatis itu. Nah tapi ini bukan soal kapok, bukan soal nggak kapok. Alhamdulillah, buktikan mana? Bahkan pesantren saya di Palu itu santrinya ada suku Kaili, suku Batak, suku Bugis, Jawa, Madura ada. Baik tuh. Nah itu yang poin pertama saudaraku, tidak terbukti. Bahkan alhamdulillah selama saya di penjara 10 bulan itu beritanya di luar semakin kacau katanya. Walaupun gak ada saya, di luar tambah kacau. Hukumnya, agamanya, ekonominya, budayanya tambah kacau walaupun gak ada saya. Nah gitu saudaraku. Nah yang kedua, saya sebelum ditahan alhamdulillah saya lagi menjalani program 1000 masjid. Jadi saya membangun 1000 masjid baru dapat 89. Ya, belum rumah-rumah fakir gitu kan, infak beras setiap Jumat. Ini perlu saya eksplor, bukan ria, bukan ya. Nah, akhirnya program itu terhenti gara-gara saya ditahan ini. Tapi alhamdulillah pesantren tetap jalan. Seperti Ustaz Irwan bilang tadi, pesantren jalan, saudaraku ya. Alhamdulillah heran, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tetap gratis sampai detik ini. Ya, makan, minum, biaya, ngaji, ustadz bisyaro semua gratis. Walaupun saya di penjara. Artinya Allah hanya mengurung badan saya,
tapi Allah tidak membatasi doa saya. Doa saya tetap dikabulkan sama Allah, pesantren tetap jalan. Nah insya Allah saya setelah keluar ini, nyampe rumah ini insya Allah lah 1000 masjid jalan, program-program yang dulu bedah rumah apa itu tetap akan jalan, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir apa ya, enggak ada kayak? Cukup ya insya Allah. Tetap semangat ya, semangat insya Allah lillahi ta'ala. Amin. Kalau bukan karena Allah saudaraku capek. Kita sidang ya Pak Ahmad ya, ada ribuan umat yang membela, ratusan pengacara yang membela. Tapi begitu saya masuk penjara saya baru sadar kok nggak ada yang ikut di penjara ya. Kok cuman saya sendiri gitu kan. Lawyernya pulang, umatnya pulang. Oh berarti memang akhirnya tetap kembali ke diri kita. Kalau bukan karena lillahi ta'ala, stres di dalam. Ya, tapi alhamdulillah ternyata nggak stres, tambah sehat. Dan yang terakhir mumpung saya ingat, terima kasih atas doanya kepada semua jamaah ya. Saya yakin banyak sekali yang membantu ya, doa terutama malam hari terutama. Saya terima kasih barakallah. Kemudian uang juga mengalir terus katanya beliau tadi, alhamdulillah. Umat jamaah terus membantu, mensupport perjuangan saya di dalam penjara. Semuanya diganti sama Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasa' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak pernah dikehendaki oleh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillah pesantren kita hari ini kedatangan tamu istimewa ya, karena bukan pulang dari umroh, bukan pulang dari haji, tapi pulang dari penjara ya. Langsung menuju ke pesantren kita ya. Pesan saya ke Gus Nur ya. Rasulullah SAW berpesan, iyyakum min ayyamis sabar. Kata Rasulullah, iyyakum min ayyamis sabar. Di hari-hari kemudian setelah aku meninggal, kata Rasulullah, kalian harus banyak bersabar. Ya. Harus banyak bersabar. Kalau Gus Nur tadi sudah bersabar, lawyernya tidak ikut ke penjara, istrinya berapa? 4 apa 3 juga nggak ikut ke penjara ya. Ya, umatnya nggak ikut ke penjara. Memang harus bersabar. Iyyakum min ayyamis sabar. Al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan memegang bara api. Bara api gimana? Bara api kalau dipegang, agama ini kalau dipegang benar-benar, ya, kita pegang dengan telapak tangan kita ini akan terbakar. Tetapi kalau kita buang, ya, maka bara api itu akan mati. Alhamdulillah masih ada Gus Nur ya, yang berani masuk penjara. Ada juga wali santri di sini, ya, Ali Baharsa juga belum, nggak tahu gimana kabarnya. Ya, ini adiknya ada di sini juga Ustaz, ya, ada di sini, nggak tahu gimana kabarnya. Memang harus bersabar. Di era fitnah yang semacam ini, kita memang harus banyak bersabar. Ya. Al-qabid ala dhihini kal-qabid alal jamrah. Itu yang pesan saya pertama. Jadi ya memang kita semua, insya Allah di sini mendidik bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya sekedar bisa baca Quran, hafal Quran, baca kitab kuning, tidak. Tapi insya Allah akan menjadi mujahid dan mujahidah. Takbir. Yang kedua, saya teringat di era fitnah ketika ada Isa'ut Tadbik. Ada kesalahan penerapan yang dilakukan oleh Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Ketika beliau Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah terpengaruh dengan pengaruh Mu'tazilah. Mana orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk dan itu diundangkan oleh Harun Ar-Rasyid
kepada seluruh negara khilafah pada saat itu. Sehingga tinggal satu orang, namanya Ahmad bin Hanbal, yang tidak mau mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sehingga apa? Masuklah Ahmad bin Hanbal itu ke dalam penjara kayak Gus Nur. Kalau saya alhamdulillah, moga-moga juga enggak, belum pernah merasakan penjara ya. Kalau Gus Nur ya sudah 10 bulan ya, lumayan juga ya. Ya, sudah berteman dengan nyamuk di ini. Jadi ketika Ahmad bin Hanbal ya, ketika Ahmad bin Hanbal dalam penjara, datanglah namanya Ibnu Ishaq, pamannya, saudaranya Hanbal. Dia mengatakan, wahai keponakanku, apakah kamu masih tidak mau mengatakan? Ya, seperti yang dikatakan oleh ulama-ulama yang lain. Tapi intinya orang yang tidak kemudian sepakat dengan irama yang dibangun oleh rezim, ya semua dianggap bertentangan dan dianggap melakukan perlawanan kepada rezim. Kalau tidak ada kayak Imam Hambali, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tidak, Quran itu adalah kalamullah. Sehingga Ahmad bin Hanbal ya diingatkan, udahlah katakan aja sama dengan teman-teman ulama yang lain itu. Ya Gus Nur itu katakan aja lah, ngikut ya ulama mana, nggak usah neko-neko, insya Allah nggak masuk penjara kan. Tapi siapa kemudian yang akan menjadi pengingat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ulama kemudian menjawab dengan takiyahnya dan orang bodoh menjawab dengan kebodohannya, maka di mana kebenaran itu akan muncul. Sehingga dikatakan lagi oleh Ibnu Ishaq, wahai keponakanku, apakah kalian tetap akan bertahan di penjara? Ya, penjara bagiku tak lebih adalah sama dengan rumahku. Ya, itu kata Ahmad bin Hanbal. Kita butuh memang di era fitnah semacam ini, di era rezim yang semakin tidak jelas seperti ini, orang-orang yang memang berani qulil haq walau kana murran. Ya, seperti Gus Nur ini. Enggak tahu nanti siapa yang akan diciduk, itu kan perkara lain. Tapi keberanian itu memang harus muncul dari ulama. Jangan menjadi ulama-ulama ulama-ulama yang kemudian menjual agamanya. Islam tidak butuh kepada itu. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada bedanya penjara dengan rumahku. Yang paling aku takutkan, kata Ahmad bin Hanbal, saya takut dicambuk saja. Kalau dicambuk saya ngeri. Pernah dicambuk enggak Gus? Enggak ada cambuk menyambuk. Saya takut dicambuk saja. Akhirnya di dalam penjara itu rekan-rekan sesama di Bareskrim, kalau yang sekarang ya itu ada yang nyaut. Oh enggak begitu Imam. Cambukan itu yang terasa hanya cambukan yang 2 kali saja. Setelah itu ya karena pingsan ya. Udah enggak berasa. Ketiga, keempat, kelima itu mau dicambuk di mana ya seperti itu. Sehingga kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya lega dengan omongan yang tadi. Para jamaah ya, khususnya yang lagi streaming, yang menyimak lagi streaming ini, pesan yang ingin saya sampaikan ya, siapapun kita, ya apapun kita, ini dibutuhkan oleh Islam, kontribusi perjuangannya kepada Islam. Kelas Gus Nur mungkin ya perjuangannya semacam itu. Ya kelas Mikdad paling yang ngasuh santri-santri kayak ginilah. Ya, kelas yang lain juga dibutuhkan. Kita butuh bagaimana Islam memanggil itu dengan badil juhdi kita, dengan sedaya dan sekuat dan sekemampuan kita. Maka insya Allah ya Gus Nur tentu dengan tidak menafikan rambu-rambu hukum yang ada ya. Insya Allah jangan khawatir, insya Allah umat Islam akan selalu ada di belakang Gus Nur. Takbir! Dan yang paling akhir,
ya. Yang paling akhir kepada rekan-rekan yang mendeklarasikan dirinya, yang mengatakan dirinya ulama, hendaklah Anda, ya kalau memang Anda ini memang betul-betul ulama, jadilah ulama-ulama sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Apapun risikonya, karena ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Penjara itu kan bagian kecil dari sebuah kehidupan. Sehingga terakhir sebagaimana nasihat Ahmad bin Hanbal, ketika Ibnu Ishaq itu mengatakan, apakah kamu masih akan bertahan dalam penjara itu? Ya, saya khawatir. Ya, saya khawatir dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikutip oleh Fauzi Sangkot di dalam kitabnya Taqarrub Ilallah. Beliau mengutip pendapatnya. Bagaimana dengan hadis Hubbab, wahai paman, ketika aku harus mengatakan tidak sesuai dengan apa yang aku yakini. Di mana kata Rasulullah SAW melalui hadis Hubbab, inna man kana qablakum yanshur ahdukum bil minsar. Orang-orang sebelum kalian itu yanshur bil minsar, digergaji dengan gergaji. Jadi orang-orang Bani Israel itu bukan hanya di penjara, ya apalagi Gus Dur saya tanya tadi tidak pernah dicambuk, itu digetap, ya, di dalam berpegang teguh kepada agamanya. Qala Ishaq fayansau anhu. Maka tentu ya sebagaimana pesan saya terakhir kepada para ulama yang menyimak acara ini, hendaklah kalian segera kembali kepada Allah, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Kalau kalian sudah tidak takut, mencela-mencele, sudah tidak mau al-qabid ala dinihi wassalam. Jadi apa Islam dan syariat ini? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat atas kebebasan Gus Dur. Insyaallah seluruh santri akan mendoakan sebagaimana yang disampaikan oleh akhina Ahmad Hozinuddin, supaya kasasinya juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya insyaallah nanti kita akan istighosahan untuk memohon secara khusus agar kasasi itu ya ditolak oleh Mahkamah Agung. Wallahu a'lam bishawab. Untuk keberkahan acara ini ya dipersilakan kepada Ustadz Tatang Suryaman untuk menutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi'u wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balag. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ra'autana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وذريتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهج النبوة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya.